Izin Pak Kadis, Ibu Sekdis Dinas Pariwisata dan Pariwisata Batam, Ibu Sekdis kami dan Pak Kabid. Sebenarnya ada data saya, cuma karena ini singkat. Jadi ini sebenarnya Superior Tourism Attraction in Transit Area of Banggai Regency. Kenapa saya memilih transit? Karena sebenarnya kita itu daerah transit untuk tujuan wisata utama Tojo Una-Una. Kemarin ini presentasinya, tapi jangan salah, transit ini menjadi ancaman bagi destinasi wisata utama karena kami memiliki beberapa fasilitas dan kekuatan daya tarik wisata alam. Mungkin next. Jadi kalau sampai di Luwuk, cari di Google, cari di Traveloka, Syukuran Aminuddin Airport, itu sudah pasti ada penerbangan ke Luwuk. Dengan kita sudah punya hotels, transportation, bank, hospital, restoran, cafe, dan universities. Itu yang kita punya. Jadi hotel itu kita punya 3 hotel bintang, Swiss Bell, Santika, Estrella dulunya Aston. Diberikan kesempatan untuk tampil di panggung internasional Teluk Lalong yang akan oleh tamu-tamu, dan juga kuliner dan festival kopi nantinya kita akan buat. Oke, festival Gelora Bagaimana, Pandana, dan Anugerah Desa Wisata. Oke, next. Ini yang tadi saya itu Kopsal ini sebenarnya kita sudah layak jual ya, tinggal mungkin harus lebih gencar promosinya lagi. Ini Kopsal kita, Tenun Nambo, terus Keripik Wahyu, homemade abon dan abon roa ya, sambal roa. Kalau ciri khas makanan kita itu so tasty, spicy ya, spicy. Kadang juga kan di sini ya berbumbu pedis, tapi sudah ada level, kita sudah punya UMKM-nya makin kreatif, sudah punya orang untuk menampilkan potensi-potensi yang kita punya, kita bungkus, kita kemas dengan baik untuk orang bisa datang ke tempat kita. Itu juga yang dilakukan Batam. Ya, karena berbagai ada kelebihan dan kekurangan setiap daerah, itu wajar. Ya. Kemudian industri. Nah, industri pariwisata ini juga kumpulan usaha pariwisata. Biasanya ini pelaku swasta ya yang mendukung kegiatan pariwisata. Mereka yang ada pengusaha hotel, pengusaha restoran, ini semua orang-orang komponen-komponen yang harus kita libatkan dalam pengembangan pariwisata. Nah, berdasarkan 3 ini saya mendapatkan tugas untuk bagaimana mengembangkan pariwisata dari segi kelembagaannya dan dari segi pembinaan SDM-nya. Nah, ini yang kita akan kupas lagi, karena bagaimanapun wisata itu ada yang bersifat tangible dan ada yang bersifat untangible. Yang tangible apa, Bapak Ibu? Ada bisa bantu saya? Ya, Ika? Berwujud. Ya, tangible itu nyata. Fisiknya bisa kita lihat, bisa kita raba, ya, bisa wujudnya, bisa kita bisa kita tidak hanya dirasakan, tapi bisa kita pegang, wujudnya ada, ya, tangible. Apa contohnya? Pariwisata yang tangible. Makanannya, ya, kuliner-kulinernya, hotelnya, tempat kita nginep, tempat tidurnya, itu semua kalau dia bersih, ya, itu bisa kita lihat, kita raba, kita pegang, ya, nyata, tangible. Menarik dari paparan Ibu dari awal sampai akhir tadi, sungguh sangat lengkap, dan kalau menurut penilaian saya hampir sempurna. Alhamdulillah, terima kasih. Itulah guna kita belajar ke Batam ini, karena yang seperti itu yang kita inginkan, untuk dibawa pulang. Karena memang di sini dukungan pemerintah penuh, memang saya amati memang dari paparan Ibu dari dukungan pemerintah secara penuh dengan kebijakan regulasi yang begitu mendukung, kemudian kebijakan juga dari
pemerintah daerah Kota Madya Batam terhadap peningkatan sumber daya SDM yang ada di pariwisata Kota Batam. Barangkali itu sehingga memiliki SDM yang potensial dan handal yang bisa ikut turut serta membangun pariwisata yang ada di Kota Batam. Barangkali itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Sek atas apresiasinya dulu ya. Terima kasih, saya juga sampaikan yang saya sampaikan mendapat apresiasi dari Ibu dan kawan-kawan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian yang kedua, pasti kalau sekretaris bertanyanya yang tentang ASN-nya, kemampuannya ini mau diapakan gitu ya. Memang kita sekretaris lah yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM di suatu organisasi. Dia menjadi motor penggerak ya. Saya salut Bu Sek ini sempat berpikir untuk menanyakan hal ini dan apa yang kami lakukan untuk peningkatan SDM kita di Disbudpar. Untuk saat ini kita kan dipengaruhi oleh regulasi juga oleh Menpan RB kita kan, bahwa ada penyederhanaan struktur organisasi yang eselon 3 itu tetap di jabatan struktural sama saja Bu. Kemudian yang eselon 4 itu semua sudah dilantik menjadi jabatan fungsional ya. Jadi kita ada 3 bidang yang eselon 4-nya menjabat sebagai jabatan fungsional, Adya Tama, Kepariwisataan, dan Ekraf. 3 bidang. Kalau 3 bidang itu 1 bidang 3 kasubitnya, berarti ada 9 jabatan fungsional di kami yang menjabat sebagai Jakfung, Adya Tama, Kepariwisataan, dan Ekraf. 3 lagi itu adalah jabatan pamong budaya karena di bidang kebudayaan. Kita masih dalam tahap penyederhanaan seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para japfung kita yang masih umur muda ini, yang pengetahuannya juga masih belum, kalau Banggai saya nggak tahu ya, sudah dimasuk penyederhanaan jabatan struktural belum? Sudah ya, berarti sudah ada jabatan kasihnya jadi jabatan fungsional kan? Sama semua kita kan, Adya Tama, Kepariwisataan, dan Ekraf. Hanya sampai sekarang memang sama Bu, kami belum menerima secara teknis apa yang dilakukan, apa yang harus dikembangkan oleh para pejabat-pejabat fungsional ini. Sama, kami juga belum. Yang kami lakukan adalah mencari informasi sendiri ya. Kita ada peraturan baru itu, Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Itu yang kita sedang pelajari sekarang. Yang sampai hari ini kita lakukan adalah memberikan keluasan kepada para